Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-24. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan beberapa warta paroki minggu ini. 1. Misa harian atau misa pagi akan dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. 2. Misa minggu depan merupakan hari Minggu biasa ke-25. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 September 2021, pukul 5 sore dengan petugas KOR, lingkungan Santo Stefanus, Santo Dominikus, dan Santa Agatha. Dirijen, Saudara FX Bowo Dwi Saputro. Pemasmur, Saudari Vincentia Ari Anggraeni. Organis, Ibu Petri Hartiningsih. Lektor, Saudari Amandita. Hiasan altar, tim hiasan altar. Misdinar, Saudara Mario dan Damar. Prodiakon Bapak Paulus Budiwinarto dan Bapak Stefanus Suyanto. Non-liturgi, lingkungan Santo Gregorius. Pengumuman perkawinan. Pengumuman kedua. 1. Saudara Fransiskus Saverius Eko Andrianto dari lingkungan Santa Monica, wilayah Santa Elizabeth Pakis, dengan Saudari Vincentia Arieta Gebiar Aditya dari Paroki Santo Antonius Muntilan. 2. Saudara Ignatius Advendi Dwi Prasetyo dari lingkungan Santo Ignatius, wilayah Santo Yusuf Getasan, dengan Saudari Margareta Eko Sutami dari lingkungan Santo Stefanus, wilayah Santo Petrus dan Paulus Ngablak. Pengumuman ketiga, Saudara Antonius Adi Prasetyo dari Paroki Santo Yusuf Ambarawa dengan Saudari Stella Sekar Putri Wispinesti dari lingkungan Santa Ana, wilayah Santo Petrus dan Paulus Ngablak. Apabila umat mengetahui adanya halangan rencana perkawinan tersebut, umat wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Besok pagi jam 8 akan diadakan kerja bakti di area Gumuk Wayang. Mohon partisipasi seluruh umat. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka puji syukur nomor 322. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kata Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati. Harus diwujudkan di dalam perbuatan. Namun kita sadar bahwa kita mungkin kadang omongnya bagus, tapi tindakan kita, hidup kita belum seperti yang kita omongkan atau kita pikirkan, bahkan mungkin kita harapkan atau cita-citakan. Mari kita mengawali Ekaristi ini dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan, supaya kita layak semakin banyak menerima rahmat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak melarikan diri dari penderitaan, namun dengan tabah menghadapinya sampai wafat. Tuhan kasihanilah kami. Engkau taat kepada Bapa dengan mengangkat salib demi cinta kasih-Mu kepada kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Kristus anak manusia yang ditolak oleh para pemimpin rakyat dan dibunuh. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Intensi Ekaristi, mohon kedamaian dan ketentraman jiwa Ibu Anastasia Mujiwasini yang telah berpulang 40 hari yang lalu, dimohon oleh keluarga Ibu Yuli dari Sawit Ngablak. Mari kita satukan pula ujub kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu rela menderita sampai wafat di salib demi keselamatan kami. Semoga salib Putramu itu selalu menjadi sumber kekuatan pada saat kami mengalami penderitaan dan menjadi pendorong bagi kami untuk berempati terhadap penderitaan sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suara permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tali-tali maut telah melilit
dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri. Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman, tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Demikianlah sabda Tuhan. Sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia.
Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya tadi memberi gambaran kepada kita tentang pribadi hamba Tuhan yang setia dan patuh kepadanya. Kata-kata Nabi inilah yang dalam iman kita menunjuk pribadi Tuhan Yesus. Dia adalah hamba Yahweh yang setia. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, siapa di antara Anda yang mau telinganya dibuka, ini dijembreng, ya, tidak berontak dan tidak berpaling ke belakang. Kalau ada anak kecil dijewer gini mesti ini, gitu, ora mungkin dijewer kok, ya, mesti nginget kemburi. Lalu punggungnya diserahkan kepada orang yang memukul. Dan pipinya diserahkan kepada orang yang mencabut janggutnya. Sebetulnya ya nek janggut ki ya jedoli jenggot. Nek ibu-ibu ndak usah punya jenggot ya. Jadi ini gambaran hamba Tuhan itu mesti lanang ya. Maka janggut atau jenggot itu. Lalu tidak menyembunyikan muka ketika dinodai atau diludahi. Bayangkan Bapak Ibu Anda didoni kira-kira piye. Ini lanjutan minggu lalu saya juga nyinggung soal idu. Tapi idu sing marai iso omong karo mendengar ya. Tapi ini, jadi ada 4 hal yang dialami atau diterima oleh hamba Tuhan itu, yang tentu tidak mudah kita terima seandainya itu terjadi pada kita. Seandainya itu terjadi pada kita. Ora gampang. Ya. Contoh sederhana aja lah. Betapa malunya orang ketika membuat pesta, misalnya pesta perkawinan, ternyata hidangannya kurang. Ternyata hidangannya basi. Raine kayak ngendi. Apalagi orang kecangar. Kecangar itu apa? Keweleh. Ya. Saya tuh pernah kok dulu khotbah di Margorejo, daerah Tempel. Saya tuh pernah ngenyang salak waktu itu. Tapi bakule iki ketok iki le jelei kae nggih. Saya tawar dengan romo kita waktu itu 5.000. Ora oleh. Ya nek ora oleh sak anake gitu. Lalu saya ceritakan waktu khotbah di Margorejo itu. Selesai misa itu langsung ada ibu-ibu simbok yang datang. Romo niku kula. Mbok njing melih ngendika nek Rama mboten sambayar gitu. Jadi aku rasanya kaya
kecangar, asem gitu kan. Tapi ya sudah terlanjur kok. Ya. Maka nek ngelokke wong hati-hati mbok menawa wonge ning kono. Sering tau orang ngrasani jebule sing dirasani ning burine, kaya dagelan Sri Mulat ya. Itu aja malunya bukan kepalang atau bukan main. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil tadi Tuhan juga memberikan gambaran begitu jelas tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Nah, setelah 3 hari bangkit, sebelumnya penuh penderitaan. Tetapi Petrus yang pada awalnya itu begitu semangat menggebu memberi jawaban, engkau adalah Mesias. Geleng toh? Yang lain diam, Petrus jawab. Tetapi kemudian menentang apa yang dikatakan Tuhan, menarik Yesus ke samping dan menegur, engkau maki we. Bar muji engkau adalah Mesias, aku anjur narik. Ini ceritanya cepat sekali. Sehingga akhirnya Tuhan memarahi Petrus dengan mengatakan minggato setan atau nyala iblis. Saya juga pernah mengatakan seperti ini kepada teman saya waktu di seminari. Namanya Pak Kentuk, itu tinggal di Ambarawa sekarang. Saya waktu itu sedang mimpin doa digoda, aku ngunekke setan gue gitu. Jadi tengah-tengah doa itu langsung setan gue gitu. Ya jane mbok sing bener sapa kuwi, nggih. Mengapa dikatakan iblis? Karena memiliki pikirannya sendiri, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Maka kata-kata Tuhan cukup keras. Minggato setan nek cepete ya setan, itulah ya. Jujur, kita sekalian ini sering juga merasakan hidup yang tidak serba mudah. Entah itu berat, entah itu hidup sakit, menderita, situasi seperti ini. Saya tuh asal ketemu orang-orang sepuh di beberapa paroki itu mengeluh, kok aku rung oleh misa. Tapi saya dengan kemakinya mengatakan, misane ngablak we gitu. Ngablak sepuh-sepuh ya oleh, wong sing rane gereja ya ora dilokke gitu. Jadi oleh ya. Bayi-bayi ya oleh ya. Yang penting sehat ya. Jadi cukup banyak sekarang ini para sepuh sing merasa rindu Tuhan ya. Rindu Tuhan. Sementara cukup banyak orang yang diberi kesempatan untuk misa malah orang misa. Nah, kita sering berdoa, bahkan kalau kita jujur setiap kali Ekaristi pun doa kita apa? Supaya dihindarkan, dijauhkan dari semua itu. Penderitaan, sakit, kesulitan gitu. Cuma saya belum pernah dengar di lingkungan itu misalnya doa umat spontan mengatakan Gusti kula nyuwun sugih ngono ora ngono kita. Nggih. Atau Gusti kula nyuwun bojo, itu ora ngono. Ya. Padahal itu doa yang sebetulnya yang dibutuhkan sekali. Jadi kalau jujur kita itu masih mudah mempunyai pemikiran seperti Santo Petrus tadi, memikir awake dhewe. Maka tiap kali hendaknya kita berani menegur diri kita masing-masing secara pribadi dengan kata-kata Tuhan tadi, nyala iblis dari diriku. Nek dong aku njelai minggato iblis kok awakku. Maka Santo Paulus kan pernah mengatakan seperti menaruh duri di dalam daging itu. Bahwa iblisnya itu ada di dalam dirinya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, supaya kita mengusir atau mengalahkan iblis yang ada dalam diri hidup kita, perlulah kita itu memegang iman, memiliki iman yang tangguh, kuat. Ini terbukti di dalam tindakan dan kekuatan. Nah, Santo Yakobus hari ini memberikan contoh bahwa iman itu terbukti di dalam perbuatan. Ini adalah suatu keutamaan. Kalau tidak demikian maka iman itu akan mati. Wong ngomong aku Katolik ning gereja ora tahu, terlibat dalam lingkungan ora tahu gitu. Onone nyacat gereja kuwi tanda tanya iman apakah nyata dalam perbuatan. Santo Yakobus tadi memberi contoh yang sederhana, tapi mudah kita mengerti.
Kalau ada orang yang tidak punya pakaian, kekurangan, makan sehari-hari, lalu ada yang bilang selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi tidak memberikan apa-apa kepada orang itu, apa yang diperlukan, itu percuma le ngomong. Mungkin di paroki, di gereja kita, di lingkungan kita, mungkin di sekitar RT, RW kita juga ada toh pribadi-pribadi yang kadang kokean usul ning ora tahu lakoni. Nek iso gereja ki sing recik, gitu. Ning nyapuwe ra tahu. Nek iso ning gereja ki nyanyine sing seru, ning mengowe ora gelem. Nek iso gereja ki dicet, ning ya ngecat wae ora gelem. Nek iso organise ki sing apik, basa konvergen ra iso. Kadang kita dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak orang yang omong ning ora lakoni. Maka orang Jawa punya pepatah, gajah diblangkoni. Wong gajah kok diblangkoni ya ora masuk akal nggih. Blanggone sepira? Tuh, wong Jawa iki sok kebangetan nek gawe perumpamaan nggih. Gajah diblangkoni. Apa ana gajah nggo blangkon nggih? Maka kata-kata Santo Yakobus tadi itu kasarnya begini. Iman macam apa itu? Mengomong ning ora berbuat, orang lakoni. Iman itu harus nyata di dalam perbuatan. Jujur kita kadang masih lebih mudah memberi nasihat, menghibur dan seterusnya, tapi tidak mudah membantu orang lain. Omong gampang, tapi bertindak masih perlu perjuangan. Santo Petrus tadi sebetulnya menyayangkan Tuhan, mbok aja ngono, ngeman sama Tuhan. Yaitu dengan menolak cerita tentang penderitaan tadi, jangan sampai lah ya. Bagus kalau kita bisa menyingkirkan pemikiran manusia seperti Petrus tadi, yang kadang justru membuat kita sengsara, celaka. Ojo ngene malah ngene. Apike ngene ning malah aku entuke kaya ngene. Maksudnya kan bagus membela Tuhan malah dimarahi. Itu sama dengan anak kecil yang rekane minta perhatian, nari bagus-bagus, midak pines. Akhirnya kudune guyu tadi wah 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 wah. Seperti itulah ya. Maka bertindak atau berbuat seperti apapun, asal itu untuk kebaikan orang lain sesama, itu mesti ana gunane kok. Maka Darmo Yuwono almarhum itu ngendika apa? Sithik ora ditampik akeh saya pekoleh. Kaitannya dengan sumbangan kalau itu ya. Tapi sebetulnya dalam perbuatan juga bisa begitu. Aku luwih becik tumindak apik ra ketung sithik ning luwih berarti daripada tidak berbuat sama sekali. Saya itu terkesan kalau hari Jumat itu kan ngisi di rumah pemulihan Evata. Itu ada satu ibu ya maaf ya, mungkin karena kejiwaannya masih belum sembuh benar itu, kalau nyanyi tidak pernah kok misalnya lagunya haleluya haleluya, dia tidak nyanyi gitu, tapi tapi lagunya pas, mulutnya orang muni haleluya. Sama seperti misalnya lagu apa tadi, Mazmur tanggapan nggih. Angel to mau? So dodo. Apa gimana? Aku boleh berjalan yang ha ho ho he ha 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 gitu. Tapi paling ora suarane wis ana. Maka saya merasa wong iki ya kurang genep ning ya isih lumayan gitu. Timbang sing sok ning gereja kae luwih genep ning ra tau. Ana sing ra tau nyuwara nggih. Nah, maka bagi saya itu satu pengalaman yang menarik. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Maka baik kalau kita paling tidaklah seperti saya sampaikan tadi, orang ketung sithik aku pokoknya iso berbuat. Tidak harus yang serba hebat, tidak harus yang serba banyak, tidak harus yang serba besar, luar biasa, menimbulkan kekaguman bagi orang lain, tidak perlu.
Cukup yang bisa kita perbuat saja. Supaya tidak jatuh di dalam kesombongan. Nek ra aku lah ora iso, nek ra aku ora mlaku, gitu. Aku C. Banyak orang yang sering golek aleme dhewe, gitu. Nek dipuji seneng, nek kon nyambut gawe aku ya sok ngono kok, nggih. Wah, romone sapa to? Nah, padahal sing nindakke umat. Sing entuk nama Romo, sing lakoni umat. Itu sering seperti itu, ya. Maka yang penting pokoknya aku berbuat baik ini menjadi perwujudan iman sekecil apapun, ya. Kalau begitu maka kita tidak bisa sombong, tidak bisa munafik, tidak bisa merasa diri paling super. Jangan seperti Petrus tadi. Aku murid yang pertama harus membela, engkau adalah Mesias, bar kuwi jangan Tuhan, ojo nganti kowe menderita. Itu kan hebat-hebat Petrus itu. Ternyata malah itu dimarahi Tuhan. Maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yang bisa kita petik dari sabda Tuhan hari ini. Pertama, di dalam keadaan apapun termasuk rasa perasaan yang serba tidak mengenakan, penderitaan, sengsara, termasuk mungkin juga kemiskinan, dianggap saja itu tidak akan berlangsung selamanya. Baik kalau kita punya keyakinan seperti Nabi Yesaya, sungguh Tuhan Allah menolong aku, siapa yang berani menyatakan aku bersalah. Yang penting aku berbuat baik, jalan, Tuhan pasti menolong. Yang kedua, jadi murid Tuhan itu hendaknya murah hati, gelem cucul, ojo cetil, medit, pelit, nganti gujrute. Kalau orang Jawa kan sering menunjuk nek ndek anak gujrute dawa, waduh aku ndek anak sok cetil. Saya juga gujrute dawa ya. Saya tuh kadang ya cetil, ya. Persis seperti permintaan Santo Yakobus tadi, bahwa iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan, dalam amal kasih. Dan yang ketiga, kesempurnaan iman itu terjadi dan terasa kalau kita dengan setia mengikuti Tuhan, juga dengan jalan penderitaannya, sengsaranya sampai salibnya. Maka itulah sampai sekarang gereja Katolik tetap ada jalan salib, tetap ada Jumat Agung, supaya kita bisa juga meneladan dan menimba kekuatan dari sana. Kata Tuhan tadi juga jelas untuk kita lakukan. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Kalau aku mengikut Tuhan, maka aku harus mengikuti Dia dan memanggul salibku masing-masing. Tidak usah salib Tuhan, salib kita saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat, aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sisi akan datang orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristuslah Sang Mesias yang harus menanggung banyak penderitaan karena cintanya bagi manusia. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaraan Yesus yang rela menderita demi keselamatan kita. Bagi Bapa Suci, para uskup, para imam, semoga Allah Bapa Maha Kasih mendampingi Bapa Suci, para uskup, serta para imam dalam memimpin umat yang tengah berziarah menuju kerajaan kasih-Nya. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang sederhana yang setiap hari melaksanakan tugas mereka tanpa menonjol dan disebut-sebut orang lain, semoga Allah Bapa memberkati orang-orang sederhana yang setiap hari melaksanakan tugas mereka tanpa menonjol dan disebut-sebut orang lain, agar mereka selalu bertekun dalam kebaikan dan kerendahan hati, serta selalu menjadi teladan bagi sesamanya. Marilah kita mohon.
bagi mereka yang sakit dan cacat. Semoga orang-orang yang sakit dan cacat semakin menyadari bahwa mereka lebih dekat dengan Kristus, Putramu yang menderita demi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Selamatkanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, bukalah mata hati kita terhadap mereka yang mengorbankan penderitaannya demi keselamatan sesama, agar kita pun berani berbagi hidup dengan sesama di sekitar kita. Marilah kita mohon. Selamatkanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, berilah pula kedamaian dan ketentraman jiwa Ibu Anastasia Mujiwasini yang telah Kau panggil 40 hari yang lalu. Marilah kita mohon, selamatkanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan dengan rendah hati. Perkenankanlah kami menyatakan iman kami kepadamu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur dan pengenangan atas sengsara wafat dan kebangkitan Putramu demi keselamatan kami. Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.
surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Ibu Anastasia Mujiwasini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan.
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedialah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah dan diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengorbanan putra-Mu yang mendatangkan keselamatan bagi kami. Semoga dengan mengenangkan korban salibnya ini, kami juga terdorong untuk rela berkorban demi kebaikan hidup bersama dalam masyarakat kami, menuju kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda dan perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.